Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam, iza 'azzamat ummatid dunya nuzi'at minha khaybatul islam, wa iza tarakatil amru bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar khurrimat barakatil wahyi, wa iza tasabat ummati sakatat min ainillah. Rawiyul Hakim wa Tirmizi. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa sabiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala. Yang saya hormati pengurus masjid, yang saya muliakan alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama pangkat dan jabatan. Ini masjid memang sudah jauh-jauh hari membuat jadwal, tapi yang tersisa jadwalnya cuman habis maghrib. Karena Isya ini acara Maulid Nabi Tabligh Akbar yang sudah terjadwal di Harapan Raya Ujung. Jadi oleh karena itu saya sama pribadi mohon maaf tidak bisa berlama-lama. Habis sholat Isya saya akan melanjutkan acara kajian selanjutnya. Jadi saya lihat nampak tikar piring ada rencana akan makan loh. Yo, kalau ada zoki anak bini yang mau dibungkui ikan copet itu. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah hilangkan kita sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sifat bohong, sombong dan munafik dalam kehidupan ini. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita mengulang-ulang kaji kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan sampaikan malam hari ini 4 hal. 4 hal ini kita mengulang-ulang kaji. 4 hal ini terkait nanti dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 571 sebelum Masehi. Yang pertama, kenapa Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah? Kenapa tidak di Wonosari atau jalan kereta api saja? Kenapa Rasulullah itu mesti dilahirkan di kota Mekah yang tidak jauh dari Ka'bah? Bapak Ibu silakan baca Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Seluruh para nabi yang Allah turunkan ke muka bumi, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tidak ada satupun nabi yang Allah lahirkan di kota Mekah yang berdekatan dengan Ka'bah, kecuali hanya satu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Adam alaihissalam diturunkan di dua tempat. Ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan Gujarat, perbatasan dataran India. Yang kedua dikatakan Adam diturunkan di daerah Sri Lanka. Nuh alaihissalam diutus oleh Allah diturunkan di kawasan dan Tigris. Hud alaihissalam diutus oleh Allah di kawasan sampai atau disebut Madinah. Jadi kalau orang umroh sekarang dari Madinah tempuh perjalanan lebih kurang 4 jam, kita akan menuju Madain Soleh. Di sana dibuatlah satu tempat wisata kecil maksiat yang dibuat oleh pemerintah Saudi. Tempat itu diberi nama Al-Ula. Soleh diturunkan di sana. Musa alaihissalam diutus oleh Allah di kawasan Misra. Isa alaihissalam diutus oleh Allah dilahirkan di kawasan Bethlehem. Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah di Ur, Irak Selatan, Babilonia, Mesopotamia, atau kota itu disebut dengan nama Kanan. Yunus alaihissalam diutus oleh Allah di kawasan Nainawa. Nainawa itu bahagian Irak Selatan. Tidak ada satu nabi yang Allah lahirkan di kota Makkah berdekatan dengan Ka'bah kecuali hanya nabi kita saja, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, why? Limaza? Kenapa nabi kita dilahirkan di kota Makkah? Satu, tidak ada yang boleh menjawab kecuali Allah. Karena Allah yang lebih tahu. Yang kedua, manusia bisa mengambil hikmah. Kenapa Nabi kita dilahirkan di kota Makkah? Di Makkah ada bangunan tertua segi 4. Orang mengatakan ukurannya 10,5 kali 11,75. Ada yang mengatakan 11,5 kali 12,75. Bangunan itu segi 4, di tengah-tengahnya kosong. Bangunan itu diberi nama Ka'bah. Ka'bah itu adalah bangunan yang pertama dan tertua. Ceritakan dalam Quran, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Pertama sekali ingat, yang bangunnya Adam, yang membangunnya Allah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lil alamin. Yang pertama sekali yang dibuat untuk rumah itu Ka'bah. Dibangunlah Ka'bah. Ada muncul Nabi Idris. Ka'bah masih ada dalam bangunan sederhana. Idris wafat, muncullah Nabi Nuh. Ka'bah ada. Tapi zaman Nabi Nuh alaihissalam bencana banjir datang, seluruh orang-orang kafir mati. Yang tinggal hanya 83 orang saja beriman kepada Allah. Ka'bah dalam kondisi hancur. Wafat Nabi Nuh, muncul Nabi Hud, Ka'bah dibiarkan. Muncul Nabi Soleh, Ka'bah dibiarkan. Soleh muncullah Nabi Ibrahim. Zaman Ibrahim ini ulama diperintahkan oleh Allah untuk merenovasi Ka'bah. Itu yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid. Allah menggunakan kata jamak qawaid, bukan qawaid. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Kami perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk merenovasi pondasi Ka'bah. Karena pondasi Ka'bah ketika itu hancur bersama putranya Ismail alaihissalam. Maka Ibrahimlah yang akan merenovasi Ka'bah. Maka tempat memulai renovasi Ka'bah itu, pijakan kakinya itu dinamakan Maqam Ibrahim.
Jadi kalau kita umroh di samping Hajar Aswad ada kaca yang dibalut kuning emas, itu namanya Maqam Ibrahim. Sunnah salat 2 rakaat di belakangnya, termasuk salah satu tempat doa yang paling mustajab. Dengan siapa Ibrahim membangun Ka'bah? Dengan anaknya Ismail alaihissalam. Ismail saat itu umurnya 4 tahun. 4 tahun itu kira-kira Pak, apa yang bisa dilakukan oleh anak 4 tahun? Tapi Allah, ayahnya Ibrahim punya anak ini bukan main-main. Tidak bisa berpikir untuk meringankan beban ayahnya. Maka Ismail 4 tahun ini dia ambil, dia susun, dia berikan kepada ayah. Kemudian maka batu dalam bahasa Arab hajar, kalau disusun, kalau dinaikkan maka batu yang disusun itu diberi. Coba bayangkan oleh Ibrahim kepadanya, sehingga anaknya menjadi yang cerdas, peka. Apa kira-kira yang bisa dibantu untuk meringankan beban ayahnya? Beda aja awak. Anak awak duduk di muka rumah, ayahnya nyuci oto, santai aja ya. Labang kilek oto dibawa di anak awak, memang tak bau tak anak awak itu. Ini Nabi yang mendidiknya. Maka Ibrahim menjadi Nabi yang terkenal di lintas agama. Seluruh agama mengenal Ibrahim. Jadi Ibrahim tidak hanya dikenal di kalangan orang Islam. Maaf, orang Islam mengenal Ibrahim, orang Yahudi mengenal Ibrahim, orang Nasrani mengenal Ibrahim, orang Majusi Ibrahim, bahkan beragama Hindu juga mengenal Ibrahim. Tapi maaf, dengan nama yang berbeda. Orang Islam menyebut Ibrahim alaihissalam, orang Yahudi menyebut Abraham. Orang Islam menyebut Sulaiman alaihissalam, orang Yahudi menyebut Solomon. Orang Islam menyebut Daud, Yahudi menyebut nama yang berbeda. Bahkan saudara kita yang beragama Hindu, makanya mohon maaf, tapi saya tidak begitu yakin dengan penelitian ini. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Kenapa? Ada kemiripan sejarah ritual orang-orang Islam dengan sejarah ritual orang-orang yang beragama Hindu. Ada kemiripan sejarah. Maaf, ini bukan ilmu cocok logi. Ini berdasarkan hasil penelitian, tapi maaf, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Kenapa? Ada kemiripan. Orang Islam punya Nabi Ibrahim alaihissalam, orang Hindu punya Nabi. Bapak Ibu coba lihat sejarah. Ibrahim diturunkan Allah hampir 1700-800 sebelum Masehi. Sama masanya dengan nabinya orang Brahma, diturunkan di tahun yang sama. 2. Istri Ibrahim salah satunya Sarah. Istri Brahma namanya Saraswati. Di Mekah ada bangunan tertua, Ka'bah, di tengah-tengahnya kosong. Bapak Ibu pergi ke India, di India ada bangunan yang mirip seperti Ka'bah 99%, namanya stupa. Di Ka'bah ada air suci, namanya Zam-Zam. Di India ada air suci, namanya Gangga dan Yamuna. Di Mekah ada ritual ibadah umroh dan haji, orang memakai selempang ihram berwarna putih tidak berjahit. Di India, saudara kita yang beragama Hindu, ada selempang pakaian suci yang mereka pakai tidak berjahit, tapi warnanya kuning. Di Mekah ada urusan umroh, tawaf, sa'i. Kemudian ada urusan dengan kepala, namanya tahallul. Di India, orang Hindu ada urusan kepala, namanya digundul. Islam ada menyembelih hewan korban. Di ada tradisi menyembelih binatang, namanya gadri. Jangan saudara kita yang beragama Hindu itu mengikuti millat Ibrahim. Tapi kena ribuan tahun bergeser, berubah kebiasaan, berubah tradisi, berubah akidah. Maka diutuslah Nabi kita
Mekah yang tidak jauh dari Ka'bah. Apa? Mengalihkan seluruh peradaban agar mereka itu semuanya kembali kepada Allah. Makanya itu salah satu hikmah Nabi kita dilahirkan di kota Mekah. Kok bisa Ustaz? Berubah kebiasaan, berubah tradisi, berubah akidah. Jangan-jangan saudara kita beragama Hindu dulunya Ibrahim Hanifah. Tapi kena ribuan tahun bergeser, berubah ke Samud. Awak orang Minang merantau, ini orang Piaman merantau ke Jakarta. Itulah Inang masuk Piaman. 2-3 bulan baru ini. Ini ribuan tahun. 1, 2. Ikut sampai jam berapa Pak pengurusnya? Hah? Yo Isa, aku sampai jam berapa? Hah? Kurang azan berhenti atau tambah sakit? Inyo ceramah panjang pendek honor samo ini. 2. Nabi kita dilahirkan dari rahim seorang ibu namanya Aminah, ayah Nabi Abdullah. Berulang kali saya sampaikan, ayah Nabi ini Abdullah, ibu Nabi ini Aminah. Ayah Nabi orang baik, ibu Nabi orang baik. Kenapa dikatakan nasab ayah Nabi ketemu dengan Ibrahim, nasab ibu Nabi ketemu dengan jalur kilau, ketemu dengan Ibrahim. Ibrahim ketemu dengan jalur Nuh, Nuh ketemu dengan jalur Idris, Idris ketemu dengan jalur Adam alaihissalam. Ayah Nabi ini orang baik, ibu Nabi ini orang baik. Dari mana datang baiknya? Kita lihat ke atas. Adam alaihissalam punya anak ompe pulugang. Anak Nabi Adam tuh setiap lahir beranak kembar, kembar 20 kali beranak. Coba bayangkan, Bapak Ibu, jangan pernah bermimpi ingin punya istri 20 kali beranak. Setiap lahir kembar 40 orang. Salah satu di antara anak Adam 40 orang. Satu anak diangkat jadi Nabi, Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mahlail, Mahlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli Lami, Lami Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 orang anak, kan dihancurkan Allah. Anak Islam lahir dari Roh punya anak Sarut, dari Sarut punya anak diberi nama Nahur, dari Nahur ini punya anak diberi nama Azar atau disebut dengan nama Tarah. Azar Tarah ini punya anak namanya Ibrahim alaihi. Ibrahim banyak bini. Kita bilang para ulama, ada yang mengatakan istri Ibrahim 2, ada yang mengatakan 4. Istri Ibrahim yang pertama namanya Sarah, istri Ibrahim yang kedua Hajar, istri Ibrahim yang ketiga tafsirnya Al-Misbah Kentura, istri yang keempat dari hamba sahaya namanya Yasjur binti Amar. Ibrahim punya istri apa? Punya anak 3. Dari istri pertama punya anak 1, lambat dapat anak. Dari istri kedua punya anak 1. Dari istri ketiga punya anak 6. Dari istri keempat punya anak 5. Dari istri kedua Hajar punya anak Nabi dan Rasul. Diangkatlah jadi Nabi dan Rasul Ismail alaihissalam. Dari keturunan Ismail lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Mudrika bin Khuzaimah bin Mudar bin Ma'ad bin Ilyas bin Adnan bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Tarah bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Abil bin Falik bin Soleh bin Narfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusi Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Tunjukkan dengan saya mana nasab Nabi itu yang tidak baik. Kalau ada bapak mengaji di luar sana kemudian mengatakan ayah Nabi masuk neraka, dia tidak
dengan orang tua Rasulullah. Jadi kalau ada yang menyebut Nabi masuk neraka, mau ada dong. Ayah wa ini sobi masuk neraka betul. Maka saya katakan ayah ibu itu orang baik. Maka Nabi dilahirkan dari rahim. 2 harinya jam 7. 3 kau ceramah di Pecopet. Nabi dilahirkan 1 sebelum Masehi. Tahun dikenal nama tahun gajah. Apa maksud tahun gajah? Karena tentang datang dipimpin oleh membawa. Berapa jumlahnya? Sebagian para ulama sejarah mengatakan pasukan bergajah. Sebagian lagi mengatakan jumlah pasukan bergajah. Gajah yang datang itu 100.000 ekor gajah. Itu bukan 100.000 piti, Pak. 100 ketangkerang tak timbun dek gajah. Di batas tanah haram, bonti gajah. Yang membuat tanah haram itu batasnya bukan Nabi, bukan Jibril, tapi Allah. Allah yang menentukan batas tanah haram itu. Maka sampai di batas tanah haram, berhenti pasukan bergajah itu. Abraha turun. Apa kata Abraha? Quraisy. Abdul Muthalib, kakek Nabi. Siapa pimpinan Ka'bah? Abdul Muthalib, kakek Nabi. Panggil, dipanggillah Abdul Muthalib. Ketika dipanggil, apa kata Abraha? Woi, iyo wa'ang Abdul Muthalib. Kata Abraha, betulkah engkau pimpinan Quraisy? Kata Abdul Muthalib, iya. Betulkah engkau pimpinan Ka'bah? Kata Abdul Muthalib, orang menyebutku demikian. Kata Abraha, hai Abdul Muthalib, kau tahu kami siapa? Kami jauh-jauh datang dari negeri Yaman, datang kemari ke kota Mekah ini, hanya tujuannya satu saja, hancurkan Ka'bah. Tidak ada yang lain. Tapi kata Abraha, kami datang kemari ingin hancurkan Ka'bah, tapi kami tidak ingin ada pertumpahan darah. Sekarang kau bawa orang Mekah ini keluar dari Mekah ini, kami akan hancurkan Ka'bah. Tapi ingat, harta kalian, uang kalian, rumah kalian, kambing kalian, unta kalian, kami sita. Apa kata Abdul Muthalib? Abdul Muthalib ini low profile, lo aja menghadapi masalah ini. Kata Abdul Muthalib, wahai Abraha, kalau engkau ingin hancurkan Ka'bah, hancurkan saja. Tolong hilangkan cepat. Abdul Muthalib, kau ini pemimpin macam apa? Kau kemari ingin menghancurkan Ka'bah, ingin menghancurkan masjid, ingin menghancurkan rumah ibadah kalian. Kambing kau yang 100 ekor yang kami ambil milik lebih naik ke atas bukit berkata kepada orang Mekah, wahai penduduk Mekah, saksikanlah oleh pemilik Ka'bah berbuat apa untuk menjaga rumahnya. Dan keyakinan ini mesti kita bawa dalam diri kita. Kita duduk kemana bisa ikut pengajian. Yang jaga agama ini bukan ustaz, yang jaga agama ini bukan imam, yang jaga agama ini bukan ketua masjid, yang jaga agama ini sampai hari kiamat Allah. Allah jaga ini agama sampai kiamat. Jadi tidak ada di hati awak, Pak. Kalau tidak gara-gara dan pengurusnya dakwah terus tidak akan hidup amal di masojigo. Ciri alun yang sembayang orang sembayang saja. Yang jaga agama ini Allah. Allah akan jaga agama ini sampai kiamat. Bukan kiamat. Lantas ada orang tanya, bagaimana dengan ayat ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum
Hai orang-orang beriman, kalau kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Allah bukakan ini ayat untuk memberikan peluang. Allah minta tolong kepada hambanya. Apakah Allah lemah? Tidak. Apakah Allah tidak berdaya? Tidak. Sengaja dibuka peluang oleh Allah. Kalau tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Kalau kalian tinggalkan agama Allah, Allah akan hinakan kalian. Tapi ingat, Allah tidak bergantung dengan kalian. Jadi Allah memahami, Pak. Tugas kita di saat Allah menjaga agama ini, apakah kita ini menjadi orang yang baik atau tidak? Itu aja masalahnya. Maaf, ambo pernah baca sama bini ambo. Dan disangko ustadku rumah tangganya sakinah mawadah olun totu. Kadang ustadku ramah bini, nyomong ngawi juga niamnya. Ustadku royal bini, yo kiki. Karena mohon maaf, saya bukan nabi, istri saya juga bukan bidadari. Kita sama-sama ingin jadi orang baik. Suatu ketika miskomunikasi saya sama istri saya. Apa pasal ambo masukan anak ambo ke sekolah bola. Iya 8 juta, SPP 1 juta 200. Apa kata bini ambo? Bini gimana? Mana-mana disuruhnya anak orang masuk pondok pesantren. Ini anak sendiri masukkan ke tempat bola. Yang punya bola tuh sekarang orang non-muslim pula. Riwa. Ambo minggu pertama. Jadi undangan dia. Minggu ketiga. Ngomong dia apa masalah. Tapi ini gimana? Bola. Oh, iyalah kau. Kenapa? Saya tahu anak laki-laki saya. Anak laki-laki saya itu, Pak, kalau keluar pagi hari habis sembahyang subuh, itu pada maghrib, Pak. Main bola di Manoyo Toga. Kulitnya tuh udah hitam, lah hijau. Kalau hari biasa, kalau maaf, kalau hari hujan itu main bola dan wajib piring. Maka saya masukkan ke sekolah bola. Karena peristiwa itulah saya berangkat ke Jogja. Dari Jogja saya ke Pacet, Pacet ke Mojokerto, Mojokerto ke Sidoarjo. Dari Sidoarjo saya singgah ke Lasem dan ke Jogja. Jumpa dengan Gus Wahab. Akhirnya beliau minta nasihat dengan beliau. Beliau ngasih nasihat, indah nasihat beliau. Apa katanya? Allah itu zat yang maha tahu. Allah itu zat yang maha mengatur. Yang jaga agama ini Allah, bukan kita. Di Inggris ada klub bola dahulu namanya Manchester City. Pemainnya orang Islam. Jangankan sholat, jangankan puasa, sholatnya payah. Tapi klub bola itu Manchester City dibeli oleh pengusaha Dubai, Qatar. Bapak Ibu boleh lihat hari ini di Inggris. Asal dibangun stadion besar, di sampingnya dibangun masjid yang megah. Mulai orang Inggris mencintai Islam. Prancis tidak suka dengan Islam. Tapi pemain Prancis ada yang hebat namanya Zidane. Zidane itu orang Aljazair. Hari ini jadi Allah punya cara untuk menyebarkan agama ini. Makanya jangan paksakan anak kita seperti anak orang lain, Pak. Ini menjadi masalah awak ingin kaki awak dengan sepatu, memakai sepatu kaki awak dengan ukuran sepatu orang lain. Mana lo bisa? Kenapa? Tahun paling tua dan juz mungkin 9 juz mungkin tahun maaf anak yang paling kete hafal Quran juz mungkin ambo masukkan anak ambo ke pondok. Ambo berharap ingin jadi pondok, ingin jadi hafiz Quran seperti anak kawan ambo. Anak kawan awak tuh hafalannya kue tahajud. Anak kojul jam 7. Makanya kita dengan kaki orang lain. Kita boleh anak dari PNS yang beriman. Polisi yang beriman. Boleh jadi tentara. Seluruhnya jadi pasiennya lagi. Kalau semua jadi mana? Maka jangan ukur sepatu dengan kaki orang lain. Makanya kita ini mesti. Makanya saya sampaikan keyakinan Abdul Muthalib ini bahwa agama yang jaga itu Allah, bukan kita. Itu kita hari ini tebarkan saja kebaikan. 3.
Empek. Iya loh, empek apa boleh. Dan banyak situ. Lah datang ambo lah iyo. Empat. Yang keempat, di momentum kelahiran Nabi ini, saya minta Bapak Ibu nanti angkat tangan. Di momentum bulan milad kelahiran Nabi Muhammad ini, angkat tangan. Berdoa kepada Allah untuk keselamatan negeri kita yang tercinta ini. Angkat tangan kepada Allah agar negeri kita ini selamat. Agar negeri kita ini dijauhkan dari fitnah. Angkat tangan. Ketika negeri kita ini banyak masalah, angkat tangan. Sejarah juga mencatat terdahulu ketika menghadapi masalah, itu Allah memberikan senjatanya yang paling utama. Apa senjatanya? Senjata itu digunakan oleh para nabi, para rasul ketika mereka menghadapi masalah. Ada yang usir dari surga menghadapi masalah besar. Apa masalahnya? Dia melanggar larangan Allah, marah. Kemudian Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nuh alaihissalam ketika diutus oleh Allah, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina amma. Kami turunkan Nuh alaihissalam kepada kaumnya berapa tahun? 1000 tahun dikurang 50 ratus. Dia tidak ingin terlihat oleh Nabi Nuh. Kata apa doa Nabi Nuh? Kata ulama, ada banjir yang kami turun kiamat kecuali banjir yang kami turunkan kepada umat Nuh alaihissalam. Air kafir mati, yang tinggal hanya 83 orang beriman. Doa Ibrahim alaihissalam menghadapi masalahnya, dia meninggal Ismail di padang pasir kering kerontang. Masalahnya besar, tidak ada makan, tidak ada minuman. Ibrahim mengangkat tangan doa, Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin khairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku telah meninggalkan sebagian keturunanku di lembah yang tak berpenghuni, biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, yang tidak jauh dari rumahmu. Rabbana liyuqimus shalah, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Doa Isa alaihissalam, ibunya Maryam. Maryam punya ayah oma, ayah Maryam namanya Imran. Imran ini oma Maryam. Ketika ibunya hamil Maryam menghadapi masalah, kemudian ibunya berdoa dan bernazar. Apa doanya? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, demi bayi yang berada dalam perutku ini, jadikan anakku ini orang menghambakan dirinya di hadapan Engkau. Doa Musa alaihissalam membunuh pemuda dari bangsa Kibti. Dia ikut dengan Fir'aun, dia tinggalkan kota Mesir, lari sporing menuju kota Madian. Selama dalam perjalanan Nabi Musa menghadapi masalah, akhirnya mengangkat tangan doa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu. Ya Allah, ampuni saya, maafkan saya, sesungguhnya saya sedang berbuat zalim. Jadi doa itu senjata para nabi. Dan tiada telah diberikan Allah kepada orang beriman. Tapi sayang hari ini orang beriman kehilangan senjata. Selesai sayang, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung keluar doa loh. Bontu ada PT 20 juta aja akan diambil aja. Kalau bapak kayu ndak berdoa ndak apa-apa, ikola banse miskin bongak busuk buruk lo la ilaha illallah. Angkat tangan. Kalau orang beriman
Hari ini hilangan senjatanya Pak. Angkat tangan. Kalau tidak mau doa jamaah, doa. Angkat tangan. Kalau orang beriman sudah mengangkat tangan, aras mana yang tidak akan bergetar? Langit mana yang tidak akan runtuh? Makanya di mana-mana masjid saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, maaf, ambo ceramahku 1 hari 8 kali. Paling banyak, paling seketek 6 kali. Bukan karena maulid Nabi, tiap hari udah liko. Kalau nyewali oto, ambo 3 bulan sekali bisa ganti oto. Cuman kalau ganti oto, bini tidak berganti, macam ya. Nah, kalau tidak boleh oto. Mohon maaf, saya ceramah 6-8 kali ceramah 1 hari. Mohon maaf, kalau ceramah depan ibu-ibu, ambo doa, itu sebagian ibu-ibu semuanya nangis. Tapi maaf, ketika bini ambo bermasalah, mulutnya kasar, hatinya korek, ambo tidak bisa menceramai bini ambo. Kenapa? Ini mohon maaf, bini ambo sama ibu-ibu muncungnya berciri. Cie kata awak, dua kata inyo. Makanya bapak yang ahli ngomong, kalau ada masalah dengan istri, jangan ceramai Pak. Kita tidak akan pernah mampu menceramai ras terkuat di muka bumi itu Pak. Tidak usah. Makanya kalau bini awak kasar mulutnya, hatinya bermasalah, keras hatinya, ambil wudu, sholat 2 rakaat, ambil sejadah, doa. Kue-kuean doa tu ke telingonya sakit. Ya Allah, ampuni dosa istriku ya Allah. Begitu keras hatinya, kasar mulutnya ya Allah. Lembutkanlah hatinya, lembutkan pembicaraannya. Kalau sudah lembut, duduk di sisiku. Kalau masih keras, jemput dia di sisimu ya Allah. Selesai. Ini doaku menyelesaikan masalah. Tidak usah banyak-banyak cerita Pak. Karena mohon maaf, kalau orang beriman sudah ngangkat tangan, aras mana yang tidak akan bergetar. Makanya jangankan Bapak Ibu berdoa di masjid, jangankan ketika azan, iqamah, jangankan berdoa pada malam, jangankan berdoa pada orang marah akan, maka marah itu Allah kabulkan doanya. Dan ini bukan fiktif hanya di Arab sana. Saya baru pulang mendekat ibadah umroh bulan lalu, membawa rombongan 327 orang. Besok tanggal 4 Oktober saya berangkat lagi bawa rombongan 392 orang bersama PT Bimalindo Hajat Aswad. Bapak Ibu yang berangkat dengan saya, monggo, tapi bayi. Tidak ada cita-cita gratis. Baik, di Arab sana ini ceritanya masyhur. Ada apa? Kenapa tamu mau datang? Disiapkanlah masakan. Masakan selesai, dihidangkan di atas meja. Tamu mau datang anaknya paling kecil umur 5 tahun. Diambilnya pasir, diambilnya tanah, diserak-serak, dia tim makanan goreng ini. Kira-kira ibu yang masak, kira-kira ibu suka atau marah? Marah. Ibu ini marah. Kenapa? Dia menghidangkan makanan. Tapi ketika makanan terhidang, kamu mau datang anaknya yang paling kecil umur 5 tahun, diambilnya pasir, diambilnya tanah, ditumpah-tumpahkan di atas makanan itu. Ibu dimarah, tapi maaf, ibu dimarahnya doa. Apa kata ibu ini kepada anaknya? Ya Muhammad, itu kalau orang Arab marah. Ya Muhammad, anta izhab ilal haram, takun imam api. Katanya, hai anakku, keluar kau dari rumah ini, pergi kau ke haram jadi imam kau di sana. Doa ini dikabulkan Allah. Anak ini tumbuh menjadi dewasa. Hari ini anak itu menjadi imam besar Masjidil Haram. Anak itu bernama Syekh Abdurrahman As-Sudais. Lihat wawancara beliau di TV, dia mengatakan dalam menitiskan air mata, saya jadi imam karena doa ibu saya dalam keadaan marah. Orang marah saja doanya dikabulkan Allah. Apalagi doa dalam masjid. Beda sama mak awak kini, bongikan aja jadi antuang, maka jadi antuang awak tuh. Makanya saya katakan doa ini luar biasa. Kalau orang beriman sudah berdoa, aras mana yang tidak akan bergetar? Minta kepada Allah agar Allah selamatkan negeri kita tercinta. Karena mohon maaf, setiap hari fitnah muncul. Ambo kadang-kadang ibu ke Jokowi itu Pak. Mulai dari fisiknya dihina de uang, kemudian sampai kepada ijazah palsu. Tidak selesai ijazah palsu, lah Jokowi mati. Lo kini lah cloning lo Jokowi. Sakit kepala awak Pak. Kamu yakin Pak kalau di Indonesia kok presidennya malaikat Jibril pasti akan diprotes ini orang. Emang bangsa kok lucu Pak. Betul kata Nabi, wa
ummati sakatat min ainillah. Kalau kalian hina menghina, caci mencaci, saling memburukkan, sakatat min ainillah. Jatuhlah kalian dari pandangan Allah. Doa kalian tidak akan diangkat, amal kalian tidak akan diterima. Apa bedanya kita dengan mereka? Maka saya minta buat kita bersama angkat tangan supaya negeri kita ini baik-baik saja. Terakhir, momentum di Maulid Nabi ini, orang-orang Islam itu mesti harus optimis, tidak pesimis, underestimate, apalagi ilfil. Dan kisah ini selalu berulang-ulang saya sampaikan biar jadi pelajaran buat kita. Ada satu kajian disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Mawardi LC, panjang tali bau gelarnya. Tapi kok masih belum panjang, yang panjang buat Imam Masjid awak. Kok kawan ambo menghafal gelar aja. Kata beliau dalam kajiannya, ada seorang pemuda usianya 39 tahun, namanya Sulaiman. Ingin menikah tapi 10 kali melamar anak gadis orang, lamarannya ditolak. Kalau ditolak berarti wajahnya tidak ganteng. Kalau wajah tidak ganteng berarti buruk, layah ya walayamut. Ini isogan mati tidak omong. Suatu ketika dia duduk depan rumahnya, lewatlah perempuan cantik, jatuh cintalah Sulaiman ini pada pandangan pertama. Akhirnya Sulaiman berkata dalam hatinya, inyo bakato, inyo lo menjawab, inyo batanyo, inyo lo menjawab. Apa kata Sulaiman? Ya Allah, mungkinkah pajabatino kok omo jadi bini dan? Dijawab lo deh inyo, mano lo kanom. Inyo bertanya pak, inyo lo menjawab. Jadi kalau ada yang model itu, kok tandu-tandu orang galau. Akhirnya Sulaiman pergi ke rumah gurunya. Assalamualaikum, dijawab oleh gurunya. Waalaikumsalam. Man, apa kabar? Sehat guru. Ada apa man? Saya mau curhat guru. Curhat apa? Guru kan tahu usia saya sudah 39. Saya ingin nikah tapi belum ada jodoh. Sudah 10 kali anak saya lamar anak gadis perempuan, lamaran saya ditolak. Tadi saya duduk depan pintu guru, ada perempuan cantik lewat depan rumah saya. Cantik guru. Saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Rupanya jatuh cintalah Sulaiman. Jatuh cinta itu kata Ustadz anugerah. Kata dokter jatuh cinta itu tidak ada obatnya. Kata polisi jatuh cinta itu tidak bisa dipidana. Kata Agnes Monica cinta itu tidak ada logika. Kata Demasif cinta membunuhku. Kata Ambo jatuh cinta itu sama seperti orang kencing dalam celana. Orang lain bisa melihatnya tapi tidak semua orang merasakan kehangatannya. Rupanya Sulaiman kok jatuh cinta. Suaminya, istri saya. Hati-hati kamu ngomong. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah jadikan engkau sebagai suami. Kalau Allah jadikan dia sebagai istrimu, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bagaimana gurunya? Iya, ada 2 syarat. Syarat pertama, bangun tengah malam, tahajud 2 rakaat. Habis tahajud, doa pada Allah agar Allah menjodohkan engkau dengan perempuan yang kau tengok tadi pagi. Siap? Berapa lama tahajudnya guru? 1 tahun. 360. Allah boleh, wajar. Target besar, pengorbanan besar. Tak sama je mau awak di Tangkerang dong, di Almanar mau ditujuin telepon ambo. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, bisa maghrib ke rumah Ustaz. Apa acara Bu? Ambo minta tausiah sekaligus doa syukuran. Syukuran apa? Anak kami nomor 3 lulus P3K. Anak kami nomor 2 dapat minantu baru. Anak kami nomor 1 lahir cucu pertama. Yang kompe Ustaz kami naik rumah baru. Ompe syukuran nanti potong ayam keteknya. Sampili. Target besar itu pengorbanan besar. Targetnya babi ini pengorbanannya 1 tahun tahajudnya. Siap. Syarat kedua kata gurunya, kalaulah selesai kau tahajud malam harinya, pagi harinya kau perkenalkan dirimu dengan keluarga perempuan, PDKT. Oke?
Akhirnya Sulaiman kenal lah perempuan itu, namanya Fatimah, usianya 25 tahun, gadis. Punya ibu namanya Zubaidah, seusia dengan Sulaiman. Zubaidah ini punya suami, suaminya sudah 5 tahun meninggal dunia. Kesimpulannya, Zubaidah janda, Fatimah anak yatim. Selesailah. Malam hari Sulaiman tahajud, mulai malam pertama sampai setahun. Doa Sulaiman hanya 3 saja. Sulaiman itu doanya 3. Setahun tahajud doa 3. Apa doanya? 1. Ya Allah, jodohlah aku dengan Fatimah. Jodoh-jodohkan sajalah ya Allah. Doa bayangkan. Kau ngerti? Ya Allah, kalau takdirku Engkau takdirkan buat orang lain, ya Allah, mohon batalkan takdir itu ya Allah. Doa bayangkan. Yang ketiga dia doa lagi. Apa doanya? Ya Allah, kalau memang Fatimah bukan jodohku, Engkau berikanlah perempuan lain untuk jodohku sebagai pengganti Fatimah. Tapi kalau mirip Fatimah, hidungnya mirip Fatimah, pipinya mirip Fatimah, kalau Engkau ya Allah, Fatimah ya Allah, saking kare. Tapi walaupun Sulaiman ini doanya seperti ini, dia orang kayak gini. Selesai tahajud, Sulaiman kenal dengan Zubaidah, kenal dengan Fatimah, paman-pamannya. Datang Sulaiman jumpa gurunya. Guru, yo, apalagi yang saya lakukan? Kata gurunya, Man, besok habis sholat subuh di masjid Jumat, kau subuh sholat di masjid. Habis sholat subuh jangan pulang ke rumah. Kau langsung ke rumah Fatimah. Kau lamar Fatimah di hadapan ibu kandungnya Zubaidah. Habis sholat subuh hari Jumat. Ingat, waktumu jam 6 sampai jam 7. Tidak boleh lewat. Tidak boleh. Kata gurunya, hari Jumat jam 6, jam 7. Itu namanya waktu Zahro. Waktu Zahro itu waktu paling tepat untuk katakan cinta. Tidak percaya Pak, subuhlah Jumat di Suwabah. Habis sembahyang subuh, pulang ke rumah, bisikan kata cinta ke telinga. Ambolah mau coba Pak, sebulan. Betul. Kenapa? Karena bini awak jam 6, jam 7 tuh akalnya alun sempurna. Datang Sulaiman ke rumah Zubaidah Fatimah, ketuk pintu. Assalamualaikum. Dijawab oleh Zubaidah. Waalaikumsalam. Apa kabar Man? Sehat. Tumben pagi-pagi ke rumah ngapain? Tidak ada Bu, saya mau silaturahmi saja. Kata Sulaiman, ada Fatimah Bu. Kata Zubaidah, Fatimah sedang maraton. Pulang. Pulanglah Fatimah. Rupanya duduk ini Fatimah, ini Zubaidah. Sulaiman di depan. Apa kata Zubaidah? Man, apa gerangan kau datang ke rumahku? Kata Sulaiman, Bu, saya datang kemari ingin menyampaikan sesuatu, tapi nanti takut ibu marah. Tidak apa-apa, sampaikan saja. Kata Sulaiman, Bu, saya kemari ingin menyampaikan sesuatu. Kalau sesuatu yang saya sampaikan ini ibu terima, alhamdulillah. Kalau seandainya ibu tolak, innalillah. Kata Zubaidah, maksud kau apa? Kata Sulaiman, wahai ibu, saya datang kemari ingin melamar anakmu Fatimah, ingin saya jadikan istri saya. Mendengar ucapan itu, Sulaiman melamar anaknya. Zubaidah langsung nangis. Apa kata Sulaiman? Wahai Zubaidah, kenapa engkau nangis? Aku datang ke tahu enggak? Nangis. Kata Zubaidah, aku menangis memikirkan kenapa kau harus menikahi anakku Fatimah. Kenapa kau tak nikah dengan aku saja? Coba bayangkan. Apa kata Allah? Aku dengan Fatimah, kan dengan engkau. Apa kata Zubaidah? Man, kamu tahu enggak? Semenjak aku berjumpa denganmu hari yang pertama, aku telah berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan engkau sebagai calon suamiku. Bayangkan, bertarunglah dua doa di atas langit. Sulaiman minta Fatimah, amaknya minta Sulaiman. Kata Sulaiman, kok kacau? Kok pasti malaikat salah gue laporan. Lain ditembak, lainan kanai. Awak nembak Fatimah, amaknya nembak awak.
Akhirnya sakit kepala Sulaiman, pulang ke rumah mengadu dengan guru. Apa kata gurunya? Man, gimana lamaranmu? Kacau guru. Diceritakanlah oleh Sulaiman. Setelah cerita, apa kata gurunya? Man, aku berikan engkau 2 nasihat. 1, jangan pernah engkau berprasangka buruk kepada Allah. 2, jangan pernah kau memutuskan perkara sebelum engkau istikharah. Berapa lama guru? 2 minggu. 2 minggulah Sulaiman istikharah. Habis istikharah, apa kata gurunya? Man, apa jawaban istikharah? Apa jawaban hati? Kata Sulaiman, guru, setelah saya istikharah 2 minggu, kan saya pikir-pikirkan, daripada tidak jukan kawin, biarlah saya nikah dengan Zubaidah amak Fatimah. Kata gurunya, mantap. Disiapkanlah lamaran khidbah pinangan 2 bulan, sebulan, 10 hari, 3 hari mau ijab kabul. Undangan sudah diedarkan, pelaminan sudah pasang, catering undangan sudah dilunaskan. 3 hari mau ijab kabul. Qadarullah, Zubaidah kecelakaan, meninggal dunia. Sulaiman nangis. Apa kata Sulaiman? Nasib tidak akan kawin-kawin ya Allah. Keluarga Zubaidah marah. Keponakan kita mau ijab kabul, meninggal dunia. Undangan diedarkan, pelaminan sudah dipasang, tenda sudah dipasang, catering sudah dipasang. Tidak mungkin dibatalkan. Keputusan keluarga Zubaidah nikahkan Fatimah. Bertemu 2 kalimat, innalillah dan alhamdulillah. Innalillah sudah mati, alhamdulillah menikah dengan orang dicintai. Allah, apa kata Allah? Tidak akan pernah tahu. Barangkali setiap akan buat sesuatu yang baru buat kalian. Optimis. Kalian pensiun tidak pernah ke masjid. Jangan sebab pensiun inilah Allah rajinkan kita ke masjid. La tad'allah yuhdisu ba'da zalika amra. Optimis. Jadi negeri kita nih Pak, kita perlu orang-orang yang optimis, orang beriman, jangan pesimis. Negeri kita ini kan baik-baik saja Pak. Pemimpinnya, negeri kita ini akan baik-baik saja. Sarannya Bapak beriman kepada Allah, Ibu Bapak beramal soleh, Ibu, maka Allah akan berikan hayatan thayyibah pasti. Sarannya kita beriman beramal soleh. Jadi jangan terlalu underestimate Pak. Ustaz kok tidak jaleh itu. Ustaz kalau ceramah Ustaz, kami orang politik Ustaz, negeri kita dalam keadaan tidak saja. Pemimpin kita luar biasa Ustaz, oligarkinya, orang kafirnya. Pak, sudahlah. Bagi saya ingatkan para penceramah, para Ustaz, jangan lagi kalian tebarkan kebencian di kalangan jamaah. Jangan kalian masukkan lagi narasi kebencian di otak umat ini. Kita udah capek Pak, capek. Coba kenapa sesekali kita tidak tunjuk pemimpin Pak, tunjuk diri kita. Ustaz tidak ngerti Ustaz, kita ini sekarang dipimpin oleh negeri yang tidak baik-baik saja. La ilaha illallah Pak. Saya konsultasi dengan ulama besar kita di Provinsi Riau. Apa kata beliau? Pemimpin itu cerminan rakyatnya. Kalau rakyatnya tukang otak, itu pemimpinnya tukang kicu. Kalau rakyatnya tukang otak, tukang kicu, itu pemimpinnya panduto. Jadi jangan salahkan pemimpin Pak, salahkan kita. Kenapa? Kita yang dalam masjid ini bukan orang baik. Kok bantu aja, kok tampang-tampang tukang olah aja doang. Lah berapa banyak piti caleg abdi kalian. Makanya perbaiki diri kita Pak. Jangan sok-sok Pak. Bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbaiki diri kita. Mudah-mudahan dengan kebaikan ini menjadi sebab melahirkan pemimpin yang terbaik. Amin. Jadi tidak ada lagi hina. Kita bersama jamaah yang dimuliakan Allah di momentum Maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW. Belajar. Kita mesti optimis di kehidupan dunia. Negeri kita ini baik-baik saja. Ini yang kata Allah. Siapa yang urusan bulan Allah wa Allah, dia rasa takut dan takkan pernah bersedih. Apa itu malam kawan tanya kamu karena mamanya iyo kalau tu kumpul piti iyo balilah pajero Ustaz ndak Fortuner Ustaz mau tanya
Katakanlah Pajero. Pajero itu Pak, kalau ada lubang, ini ngerem atau enggak? Ngerem. Kalau ada polisi lolo, ini bergoyang enggak? Bergoyang sama jotor hamburnya. Tapi kalau ada lubang, polisi tidur landai enggak ada goyang. Dan kan kini Pak, habis Isya kok mau lihat. Jadi sama goyang ini Pak. Makanya saya katakan Pajero sama Brio sama ban nyampe, ban serap cie sama. Apa yang mesti kita takutkan? Makanya mohon maaf, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ada orang mati-matian cari uang, sampai mati-matian cari makan, sampai-sampai terlambat makan. Ada orang mati-matian cari makan, sampai-sampai lupa makan. Ada orang mati-matian cari makan, sampai-sampai dia sendiri pun tidak bisa makan. Ada orang mati-matian cari uang, dapat uang masukkan ke rekening. Ketika sakit, mati-matian nomabin PC di rekening untuk bawa beg di rumah sakit. Itu saja dunia. Maka oleh karena itu saya berikan pesan buat kita bersama. Tidak ada gembok yang tidak dibuat tanpa kuncinya. Tidak ada masalah tanpa jalan keluarnya. Kita punya kendala, Allah punya kendali. Kita punya masalah, Allah punya solusi. Tugas kita hari ini hanya mengangkat tangan. Sisanya nanti Allah yang akan turun tangan. Orang salah bisa soleh, orang soleh bisa salah. Lantas siapa yang salah? Yang salah itu adalah orang salah yang merasa soleh dan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Terkadang orang salah lebih dekat dengan Allah. Kenapa? Dengan tetesan air mata dan taubatun nasuha dibandingkan orang soleh, karena dia merasa alim, merasa lebih baik daripada orang lain. Tetaplah beramal soleh tanpa harus merasa menjadi orang yang soleh. Tetaplah tanpa harus merasa orang yang paling baik di muka bumi. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di daerah kita, lingkungan kita, keluarga kita, dan terkhusus di negeri kita yang tercinta ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terakhir, sampaikan pesan buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita akan angkatkan di parit, terkadang paritnya mesti harus kita kacau. Untuk apa? Kita tahu manolimbe mulai. Dunia ini memang dikacau oleh Allah. Biar kita tahu mana yang beriman, mana yang kafir, dan mana orang-orang munafik. Maka istiqomahlah. Kita pasti akan bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan kalau Allah wafatkan kita, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.